Kalau Yesus bertemu dengan sesama orang Yahudi dan itu juga perempuan, tidak ada sesuatu yang unik, tidak ada sesuatu yang menarik, biasa-biasa saja. Ya, tapi ini perempuan Samaria. Nah, kita lihat latar belakangnya, siapa perempuan Samaria ini. Pertama, ia jelas berasal dari bangsa Samaria atau suku Samaria. Menyandang status sebagai orang Samaria pada masa itu tidaklah terpandang di mata orang Yahudi. Jadi Yohanes pun perlu menambahkan dalam catatannya bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu ayat yang keempat. Ini penting sekali, ya. Yohanes menambahkan catatan, mestinya nggak perlu kan, tapi ditambahkan catatan. Kenapa? Ini penting supaya orang tahu bagaimana relasi hubungan antar orang Yahudi dengan orang Samaria. Dan ya di dalam ayat 4 itu Yohanes menambahkan catatan dari orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria, orang Samaria. Jadi sejarah mencatat bahwa orang Samaria dan Yahudi itu memiliki catatan perseteruan yang panjang. Ya, meski berasal dari akar yang sama, keputusan mereka untuk menikahi orang-orang dari negeri lain dan menyembah ilah lain itu membuat mereka dipandang hina ya oleh orang Yahudi. Itu yang pertama. Dia berasal dari suku bangsa Samaria. Nah, yang kedua, ia adalah seorang perempuan. Dalam status budaya saat itu perempuan bukanlah ditempatkan di posisi utama. Pria memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan pada saat itu. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat bahwa perempuan Samaria ini adalah orang yang sudah gagal dalam urusan percintaan. Ya. Kita lihat, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Nah, kan? Aku tidak mempunyai suami. Tapi apa kata Yesus kepadanya? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, ayat 17-18. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, 5 kali menikah. Dan setelah tinggal bersama pria yang bukan suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa ia telah kenyang, mengalami kegagalan dalam percintaan. Yang pertama sudah dilakukan, gagal, cari satu lainnya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini teman-teman, udah berapa kali sebelum merit ini gagal dalam percintaan, ya, atau lebih dari 5 kali ini, ya, atau 9 kali atau berapa kali kita nggak tahu ya. Tapi ini perempuan Samaria ini luar biasa ini. Ya, 5 kali. Dan ternyata setelah itu, ya tidak ada satupun yang menjadi suaminya. Ya, dia kenyang mengalami kegagalan dalam percintaan. Nah, sepertinya ia sudah trauma akan janji-janji pernikahan sehingga ia lebih memilih untuk summer leven, kumpul kebo tanpa ikatan lagi. Ya. Dan keempat, jika melihat kebiasaan pada masa itu di mana umumnya para wanita Timur Tengah pada masa itu mengambil air di sumur, itu biasanya mereka melakukannya secara beramai-ramai. Ya, sambil ngobrol, bercanda, dan sejarah, ya, berbincang-bincang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Ya. Jadi itu kebiasaan mereka, selalu berkumpul secara beramai-ramai atau berkelompok. Tapi bagaimana dengan perempuan Samaria ini? Ya, jadi mungkin ini ditolak oleh sesama perempuan sebangsanya. Ya, ia pergi sendirian ke sumur tanpa ada siapapun di sekelilingnya di saat siang hari dan terik. Mungkin juga itu tadi persoalan-persoalan yang dialami kaitan dengan laki-laki. Nah, itu sebabnya tidak ada wanita yang berteman dengan dia, bersama dengan dia. Wanita yang lainnya, perempuan yang lain itu kumpul bersama-sama ambil ini air, tapi dia sendirian. Itu berarti kita bisa memahami bahwa ini mungkin ditolak oleh sesama perempuan sebangsanya. Itu sebabnya dia tidak bergabung dengan teman-teman yang lainnya.
Ia pergi sendirian ke sumur tanpa ada siapapun di sekelilingnya di saat siang hari terik. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, keempat hal ini rasanya cukup menjadi alasan bagi bangsa Yahudi untuk tidak mempedulikannya. Tetapi Yesus tidaklah demikian. Yesus memilih masuk ke dalam kehidupannya, dan Yesus bersikap proaktif dan mengambil inisiatif untuk membuka percakapan terlebih dahulu kepada perempuan itu. Nah, hal itu tidaklah lazim pada masa itu. Sehingga si perempuan itu pun sampai terkejut. Yesus juga minta minum kepadanya. Ya, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ayat 9 ya. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan saja menjangkau seorang perempuan Samaria yang terbuang, tetapi Yesus pun menawarkan air hidup kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 10. Yesus mengeluarkan tangan terlebih dahulu dan menawarkan air hidup. Air yang akan mampu memuaskan kekosongan dan kerinduan jiwanya. Air yang mampu menyegarkan kembali jiwa yang sedang haus. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 14. Jadi dengan cara yang sama, Yesus akan selalu melakukan kepada kita. Dia akan selalu menjangkau kita terlebih dahulu sebelum kita menjangkaunya. Bukankah Yesus pun telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa? Jadi atas dasar kasih Allah yang begitu besar kepada kita, ya dalam Roma pasal 5 ayat 8 itu, Tuhan mengasihi kita dan tidak ingin satu pun dari kita dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam kebinasaan. Ya. Tidak. Dia sungguh mengasihi kita dan ingin kita semua diselamatkan. Tuhan bersikap proaktif untuk itu. Dalam Wahyu kita menemukan firman Tuhan yang berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Yesus tidak menunggu kita untuk mengundangnya masuk terlebih dahulu, tetapi dia mau mengetok pintu hati kita agar kita menerimanya dan dengan demikian diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan itu, dan itu harus kita sadari dengan sungguh-sungguh sekarang juga. Ya. Nah, jika hari ini di antara Bapak Ibu Saudara mengalami situasi tertolak, ya, merasa gagal, rendah, dan merasa menghadapi semua itu sendirian seperti perempuan Samaria itu, ingatlah bahwa Tuhan sudah mengetok pintu hati saudara dan mengatakan bahwa tidak, ya, dia tidak pernah membiarkan saudara terlalu sendirian. Ya, apa yang saudara perlu lakukan hanyalah membuka pintu hati dan menerima di dalam hati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau itu sudah, nah saya yakin langkah pertama ini sudah Bapak Ibu alami. Bukan hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi anugerah Tuhan itu diberikan. Baik anugerah keselamatan dan juga anugerah pemeliharaan. Ya, seperti yang sudah disampaikan dan kita dengar bersama, apa yang disaksikan oleh Ibu Dina Sepang tadi berkaitan dengan suami tercinta. Bukankah itu anugerah pemeliharaan Tuhan? Ya, sehingga bukan hanya rekan-rekan Kristen saja yang merasa kehilangan karena pensiun, walaupun masih tetap hidup dan diberikan anugerah kesegaran, kesehatan, betul Ibu ya.
Tapi orang merasa kehilangan karena nggak lagi di situ, udah pensiun. Jadi artinya bukan kehilangan dalam arti apa, gitu. Ya, begitu juga, ya. Ya, saya sering mendengar juga kesaksian apa yang disampaikan oleh Pak Rainer Sitorus, ya, dan juga teman-teman semua mengalami ada dua hal. Anugerah keselamatan itu sekali untuk selamanya, udah Tuhan berikan keyakinan, jaminan. Tapi yang kedua itu anugerah pemeliharaan, ya, anugerah pemeliharaan itu tergantung bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Nah, itu semua kita sudah alami, itu semua kita sudah rasakan. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita? Itu kan yang harus kita. Jadi kita bukan menjadi orang yang egois. Ya, kita bukan menjadi orang yang individualistis. Ya. Tidak mau dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, justru kita belajar ya seperti di PDPK dan seterusnya, mungkin ada juga terjun di PLPR, ada LKP dan seterusnya. Nah, kita itu dilengkapi. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, anugerah pemeliharaan Tuhan sudah berikan. Lantas apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, yang saat ini diperhadapkan begitu banyak persoalan dan pergumulan. Ya. Nah, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada 4M. Ya. Yesus selalu mendengar, nggak banyak bicara, biar orang lain yang banyak omong. Keliru ya, kalau kita maksudnya mau penginjilan atau pemuritan ya, banyak mendengar. Mendengar, sambil memperhatikan audiens, siapa yang ada di depan kita. Nah, di samping itu, ada menganalisa. Menganalisa apa yang disampaikan oleh audiens atau orang ada di depan kita. Dan kemudian mencari atau menawarkan solusi. Kadangkala tanpa kita mencari atau menawarkan solusi, dengan percakapan atau isi percakapan kita, orang akan mengambil keputusan sendiri tanpa kita harus memaksakannya. Dan ini dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan Samaria. Bapak, Ibu, teman-teman perhatikan di sini. Sekali lagi saya sudah sampaikan, perempuan Samaria sama sekali tidak kenal siapa orang yang ada di depannya itu. Tapi lewat percakapan yang sistematis yang dilakukan oleh Yesus, ya, mendengar, memperhatikan, menganalisa, dan kemudian menawarkan solusi. Nah, di situ akhirnya apa? Ada keputusan yang diambil oleh seorang wanita atau perempuan Samaria ini. Ada tingkatan yang kita kadangkala ya tidak memahami, tapi justru perempuan Samaria itu memahami. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 4 itu ya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 ya, setelah percakapan kita lihat apa yang dipahami oleh perempuan Samaria ini. Ya, kita lihat. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, ayat 9, ya. Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku. Ya, seorang Samaria. Jadi yang dipahami adalah orang Yahudi. Yang di depan perempuan Samaria itu orang Yahudi. Sementara dia orang Samaria. Tidak mungkin itu bisa terjadi, tapi itu terjadi. Kemudian, meningkat dalam percakapannya. Ketika bercakap-cakap, berbincang-bincang, ada peningkatan pemahaman dari orang Samaria, perempuan Samaria ini. Tidak hanya melihat yang ada di depannya itu adalah sosok seorang Yahudi saja, tapi ada peningkatannya. Pertama memang dia bilang, dia orang Yahudi. Ya. Yang dikenal Yesus itu orang Yahudi, sudah. Selebih itu nggak ngerti. Tapi lewat percakapan berikutnya, kita lihat.